Melihat Yaen yang bertengkar dengan Fang Chen membuat Kai tidak tahan dan langsung membantunya, sampai akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Untung saja Jiayu datang dan langsung membuat mereka berhenti. Alhasil Fang Chen berpamitan pergi, karena hal itu Yaen mencoba mengajak Kai untuk ikut makan bersama. Sementara itu walaupun sangat dekat, Jin Yu tetap mengantar Ye Meng pulang ke rumahnya. Dengan sikap manjanya Ye Meng meminta Jin Yu ikut masuk ke dalam rumahnya. Namun Jin Yu menolaknya dengan sangat lembut karena sudah merasa ini larut malam. Tidak lupa sebelum masuk Ye Meng juga memberikan ciuman mesra di pipi Jin Yu. Setelah mengantar Jiayu ke kamarnya untuk tidur, Yaen mengajak Kai untuk minum bersama. Karena sudah sangat mabuk, Yaen tidak sadar dengan tidur di pundak Kai. Alhasil Kai menggendongnya masuk ke dalam rumah. Karena posisinya yang sangat dekat dengan Yaen membuat Kai teringat dengan masa lalunya bersama Yaen saat masih kecil dulu. Namun tiba-tiba Kai dikejutkan dengan suara Jiayu yang menanyainya sedang apa. Jiayu juga langsung mengerti bahwa Kai menyukai ibunya dan hal itu membuatnya menjadi salting dan langsung berpamitan pergi. Melihat Jin Yu yang datang dengan menggandeng Ye Meng membuat neneknya merasa sangat senang. Apalagi saat mengetahui bahwa Jin Yu telah berpacaran dengan Ye Meng, sampai-sampai langsung memotretnya. Sementara Mai Mai sedang sangat butuh uang untuk biaya pelatihannya sampai berani mengambil surat tanah milik neneknya. Untung saja Jin Yu memergokinya dan menyuruh Mai Mai menaruh lagi surat tersebut di tempatnya. Sampai akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka. Melihat Mai Mai yang pergi dengan keadaan sangat marah membuat Ye Meng sangat penasaran dan langsung mendatangi Jin Yu untuk menanyakan apakah mereka baru saja bertengkar. Melihat sepertinya Jin Yu yang masih kesal, Ye Meng tidak mau mengganggunya dan pulang dengan membawa salah satu teka-teki Jin Yu. Sementara begitu menyadarinya, Jin Yu juga langsung pergi ke rumah Ye Meng dan menanyakan di mana potongan teka-teki miliknya. Mendengar itu dengan sikap manjanya Ye Meng juga menyuruh Jin Yu menciumnya dulu baru dia akan kembalikan potongan teka-teki tersebut. Tidak menunggu lama Jin Yu langsung mengecup bibirnya dan membuatnya langsung memberikan potongan teka-tekinya. Melihat Ye Meng yang masih saja cemberut, Jin Yu berinisiatif mengajak Ye Meng untuk pergi makan bersama. Di situ Jin Yu juga menceritakan bahwa sebenarnya dirinya bukanlah cucu kandung neneknya. Begitupun Mai Mai hanyalah kerabatnya saja. Mendengar itu Ye Meng mencoba untuk menghibur Jin Yu dan menyuruhnya untuk tersenyum lagi. Jin Yu langsung menyuruh Ye Meng untuk memanggilnya Gege agar dia bisa kembali senang. Dan setelah mendengar Ye Meng yang memanggilnya dengan sebutan Gege barulah Jin Yu tersenyum lagi. Dalam perjalanan pulang terlihat Ye Meng dan Jin Yu saling bercanda. Apalagi Ye Meng yang selalu dalam pelukan Jin Yu. Di sisi lain melihat kecanggungan di antara ibunya dan Kai, Jiayu sampai turun tangan, sampai akhirnya dia membuat sebuah kesepakatan dengan Kai, hingga membuat Kai yang tidak habis pikir dengan tingkah Jiayu. Terlihat nenek Jin Yu yang sangat kesal dengan Jin Yu karena sikap cuek Jin Yu, untung saja Ye Meng datang dan langsung membuat nenek Jin Yu merasa senang. Melihat itu Jin Yu malah memutuskan untuk pergi meninggalkan neneknya dan juga Ye Meng. Ye Meng terus mengirimi beberapa foto apa yang dilakukan neneknya ke Jin Yu saat dirinya berbelanja di swalayan. Alhasil melihat itu Jin Yu tersenyum, kemudian Ye Meng bertanya lokasinya sekarang karena dirinya akan ke sana. Setelah mengetahui lokasinya Ye Meng dengan cepat sudah sampai di sana dan membuat Jin Yu terkejut. Melihat pakaian yang dipakai Ye Meng, Yaen mencoba membisikkan cara agar Jin Yu lebih tertarik padanya dan membuat Ye Meng malu sendiri. Kemudian Ye Meng ke toko untuk memilih pakaian dalam, namun dia tidak sengaja melihat pria yaitu agen yang pernah menawari Mai Mai, dan ternyata Mai Mai ada di luar. Tentu saja Ye Meng langsung menelepon Jin Yu menyuruhnya segera datang. Setelah Jin Yu datang melihat pakaian Ye Meng terlihat tipis, Jin Yu memakaikan jaketnya dan bertanya kenapa menyuruhnya ke sini. Ye Meng memberitahu kalau Mai Mai bersama dengan dua orang pria yang membawa kamera. Mendengar itu Jin Yu beranggapan kalau Mai Mai masih terobsesi jadi model. Namun saat Ye Meng memberitahu kalau yang di dalam tas pria itu celana dalam membuat Jin Yu terkejut. Pria itu membawa Mai Mai ke salah satu hotel dan menyuruh mengganti pakaiannya. Namun melihat yang ada di dalam tas tersebut adalah pakaian dalam.
Mai Mai bingung karena merasa hanya menjadi model iklan dan tidak terbiasa dengan pakaian ini. Alhasil pria itu mencoba meyakinkannya karena semua artis awalnya juga seperti ini, jadi jika ingin bekerja di industri ini dirinya butuh dedikasi profesional. Bahkan salah satu fotografer memberitahu jika sudah menginvestasikan banyak uang dan bahkan mengambil pinjaman untuk ini, jadi apa dirinya harus menyerah karena sudah sejauh ini. Mendengar itu Mai Mai terpaksa ingin mengganti pakaiannya, namun tiba-tiba ada telepon dari Jin Yu. Sementara itu Jin Yu dan Ye Meng terus mencari Mai Mai di kamar mana dia berada. Dengan menangis Mai Mai tidak menjawab telepon dari Jin Yu. Setelah mengganti pakaiannya Mai Mai difoto dengan hanya menggunakan pakaian dalam. Jin Yu mencoba mengingat kembali kalau agen itu pernah memberi kartu nama dan sudah mencatatnya. Jadi meneleponnya dan beralasan kalau makanannya akan diantar. Mendengar hal itu pria itu merasa tidak memesan makanan. Tentu saja Jin Yu yang mendengar suaranya langsung yakin kalau Mai Mai ada di kamar itu dan mengetuk pintunya. Setelah pria itu membuka pintunya, Jin Yu langsung mencekik lehernya sementara Ye Meng menutupi tubuh Mai Mai dengan jaket. Jin Yu teringat kata-kata Mai Mai yang ingin pergi ke kota besar dan mengajak Jin Yu untuk pergi bersama karena bisa saling menjaga. Namun saat itu Jin Yu menolaknya. Ye Meng membawa Mai Mai menginap di rumahnya untuk sementara dan mencoba menghiburnya dengan menceritakan kisahnya saat di Jiangbei, sampai akhirnya Mai Mai bisa tersenyum lagi. Sementara Jin Yu yang selesai mendengarkan percakapan antara Ye Meng serta Mai Mai dari balik pintu langsung keluar rumah dan menelepon teman lamanya untuk bertanya tentang sekolah musik yang bagus untuk Mai Mai. Melihat Ye Meng yang telah ada di depannya, Jin Yu langsung berterima kasih. Mendengar itu membuat Ye Meng memberikan Jin Yu sebuah kode untuk terima kasihnya. Memahami akan hal itu Jin Yu langsung mendekati Ye Meng memberitahu telah menyiapkan alatnya serta akan menciumnya. Namun tiba-tiba sepertinya Ye Meng teringat sesuatu dan langsung pergi, dan hal itu membuat Jin Yu sedikit bingung. Ternyata Ye Meng sedang datang bulan dan itu membuatnya bad mood karena gagal lagi ketika akan melakukannya dengan Jin Yu. Melihat itu Jin Yu berusaha untuk menghibur Ye Meng dengan menciumnya. Melihat neneknya yang mendatanginya saat dirinya bekerja di bar membuat Mai Mai langsung bersembunyi, namun akhirnya dia langsung keluar karena neneknya yang menyuruhnya. Ternyata nenek memberinya sebuah kartu untuk Mai Mai masuk sekolah musik, hal itu membuatnya merasa sangat terharu sekaligus senang. Apalagi saat mendengar Ye Meng yang memberitahu Jin Yu telah menemukan sebuah sekolah musik di Jiangbei untuknya, dan di saat Jin Yu menyuruhnya untuk mengambil gitarnya membuat Mai Mai menangis terharu. Tidak hanya itu, Kai juga memberitahu bahwa malam ini Mai Mai diperbolehkan untuk perform di barnya dan itu membuat semua orang menjadi sangat senang. Semua orang dibuat terkejut setelah Mai Mai yang bernyanyi karena suaranya yang sangat berisik, tapi di balik itu ada sebuah romansa yang sedang dirasakan Kai kepada Yan yang tidak sadar terus memegang tangannya. Sampai akhirnya semua orang pergi meninggalkan bar karena tidak tahan dengan suara Mai Mai, alhasil neneknya mengaku akan mempertimbangkan masalah sekolah musiknya dan meminta kartunya dikembalikan, sementara Kai hanya bisa pasrah saja saat melihat semua pelanggannya pergi. Keesokan paginya terlihat Ye Meng menunggu Jin Yu keluar dari rumahnya, dan ketika Jin Yu sudah keluar rumah, Ye Meng meminta bantuannya untuk memotretnya, dan setelah melihat hasilnya malah membuat Ye Meng sangat kesal dengan Jin Yu karena merasa fotonya sangat jelek. Kemudian saat melihat kebun rumahnya yang terlalu sedikit bunganya, Ye Meng meminta Jin Yu untuk menjadi tukang kebunnya agar membuat kebunnya menjadi lebih bagus lagi. Di situ Jin Yu juga langsung setuju, namun tentu saja dia meminta kompensasinya. Mendengar hal itu Ye Meng langsung menciumnya. Namun mereka dikejutkan saat Kai, Yan serta Mai Mai yang datang tiba-tiba. Kemudian mereka makan bersama serta mengobrol dengan gembira. Di situ Yan juga mengingatkan tentang asuransi sosial yang sangat penting di mana Jin Yu yang belum memiliki pekerjaan tetap, jadi itu sangat penting jika nantinya terus bersama dengan Ye Meng. Dan setelah Yan serta yang lain pergi, Ye Meng juga menyuruh Jin Yu untuk tidak terlalu memikirkan kata-kata Yan tadi. Ye Meng mengaku bahwa dirinya sangat menikmati hari-hari seperti ini saat bersamanya. Mendengar itu Jin Yu tersenyum dan langsung mencium keningnya dengan sangat mesra.
Saat berada di rumah Jin Yu, Ye Meng meminta Jin Yu untuk mengajarinya cara bermain gitar, dan terlihat mereka berdua sangat menikmati saat-saat bersama. 不好好学干嘛呢？在这儿啊。有纪念的好吗？ Sementara Gou Kai yang melihat postingan Ye Meng di media sosial saat bermain gitar membuatnya langsung meneleponnya. Melihat Gou Kai yang terus meneleponnya, Ye Meng langsung mematikannya dan memblokirnya, serta menuruti semua permintaan Jin Yu karena mengerti Jin Yu sedang cemburu dengan hal itu. Karena Jin Yu yang masih belum mempunyai pekerjaan tetap dia melihat-lihat banyak lowongan kerja. Keesokan harinya melihat Jin Yu dan Ye Meng yang menjenguknya membuat nenek merasa sangat senang. Tiba-tiba Gou Kai menelepon Ye Meng memberitahu bahwa dirinya sekarang ada di depan rumahnya dan mengajaknya bertemu. Saat akan masuk ke kamar nenek, tidak sengaja Ye Meng juga mendengar saat Jin Yu dan neneknya yang mengobrol bersama. Di situ Ye Meng juga sedih saat mendengar sepertinya Jin Yu belum berniat membeli rumah untuk ditinggali bersamanya kelak, kemudian Ye Meng langsung pergi begitu saja. Tapi siapa sangka ternyata itu dilakukan Jin Yu karena merasa dirinya tidak ingin menekan Ye Meng karena Ye Meng juga belum memutuskan ingin tinggal di mana. Namun Ye Meng malah terlanjur salah paham dengannya. Terlihat Kai yang sedang kasmaran karena selalu terbayang saat-saat indahnya bersama Yaen, namun dia dikejutkan dengan Mai Mai yang telah ada di dekatnya. Melihat Jin Yu datang, Kai langsung menceritakan semua yang dirasakannya kepada Yaen dengan mengaku sepertinya dirinya menyukai Yaen. Kai juga meminta Jin Yu untuk ikut dengannya. Di situ tidak sengaja Yaen, Kai dan Jin Yu yang malah melihat Ye Meng sedang bertemu dengan Gou Kai. Alhasil melihat itu membuat Yaen sangat khawatir karena Jin Yu yang melihat Ye Meng bertemu dengan Gou Kai. Sementara itu Kai malah salting saat bertemu Yaen. Mendengar Gou Kai yang mengajaknya untuk baikan membuat Ye Meng sangat kesal dan langsung pergi meninggalkannya. Di sisi lain terlihat Kai yang semakin salting saat Yaen ingin mengukur badannya untuk mempermak jaketnya. Sementara itu Jin Yu tidak bisa konsen bekerja karena masih memikirkan Ye Meng yang bertemu dengan Gou Kai tadi. Li Zu menemui Gou Kai sebentar untuk membicarakan Ye Meng dengan pacarnya. Saat Ye Meng mendatangi rumah Jin Yu, dia melihat Jin Yu sepertinya mempelajari tentang akuntan. Di situ Ye Meng merasa Jin Yu ingin mencari pekerjaan tetap sebagai akuntan karena dirinya. Tiba-tiba Ye Meng juga mendapat pesan dari Gou Kai tentang informasi cincin jari milik ibunya. Alhasil Ye Meng langsung berpamitan pergi. Setelah mendapat informasi dari Gou Kai, Ye Meng langsung pulang. Namun dia dikejutkan dengan Jin Yu yang telah menunggunya di tengah-tengah hujan lebat. Di situ Ye Meng langsung menceritakan semuanya dan memberitahu Jin Yu bahwa dirinya akan pergi ke Jiangbe. Tentu saja terjadilah kesalahpahaman sekaligus perdebatan, sampai akhirnya Ye Meng mengajak Jin Yu untuk berpisah sementara. Melihat Yaen serta Fang Chen yang bersama menjaga Jiayu membuat Kai merasa sedih. Yaen merasa sangat kesal ketika Chen Jian yang ingkar lagi serta tidak datang untuk bercerai. Terlihat Yaen dan Ye Meng sedang minum bersama serta saling menceritakan masalah masing-masing. Tidak lupa mereka juga saling menguatkan satu sama lain. Di sisi lain Kai dan Jin Yu juga bertemu dan saling curhat satu sama lain. Karena tidak tahan, Ye Meng menyuruh Yaen mengirim pesan kepada Jin Yu dengan mengatakan Ye Meng telah mabuk dan menyuruhnya untuk menjemputnya. Sementara melihat Kai yang masih kebingungan mencari cara untuk menulis pesan, Mai Mai langsung mengambil ponselnya dan membantunya menulis pesan untuk Yaen. Namun apa dikata ternyata pesan tersebut malah membuat Yaen kesal kepada Kai. Melihat Ye Meng yang duduk sendirian di depan pagar membuat Jin Yu langsung menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Di situ Jin Yu juga meminta maaf kepada Ye Meng karena merasa kata-katanya yang kasar kemarin. Mendengar itu Ye Meng meminta Jin Yu untuk memeluknya karena dirinya besok akan ke Jiangbei. Mendengar hal itu sepertinya membuat Jin Yu merasa tidak senang. Alhasil dia menyuruh Ye Meng untuk tidur lebih awal dan langsung pergi. Sampai di rumah ternyata nenek sudah menunggunya.
Di situ nenek langsung menceramahi dan memberikan saran-saran kepada Jin Yu tentang hal-hal yang harus dia lakukan untuk Ye Meng. 放心吧别给。我熬夜啊！ Keesokan paginya saat melihat Ye Meng dengan kopernya membuat nenek Ye Meng mengerti bahwa Ye Meng dan Jin Yu sedang bertengkar, apalagi saat Ye Meng tidak mau sarapan dan langsung pergi ke Jiangbei. Saat di jalan arena macet total, Ye Meng melihat-lihat rekaman dari kamera yang dipasang di leher Ping An. Namun siapa sangka dia malah tidak sengaja melihat rekaman Jin Yu yang sedang mengeluarkan isi hatinya. Melihat itu membuat Ye Meng memutuskan untuk kembali. Sesampainya di rumah melihat Jin Yu yang sedang menata kebunnya membuat Ye Meng langsung menghampirinya. Kemudian dia langsung mengajak Jin Yu untuk menikah. Jin Yu yang mendengar itu langsung berlari. Awalnya Ye Meng mengira Jin Yu malah kabur. Namun siapa sangka Jin Yu berlari mengambil bunga sambil berlutut di depan Ye Meng dan juga langsung melamarnya. 问这种事情也是给我吗？ Dengan perasaan penuh haru tentu saja Ye Meng langsung menyetujui lamaran tersebut. Alhasil mereka berpelukan dengan sangat bahagia. Merasa sangat gugup saat ingin mendaftarkan pernikahannya membuat Ye Meng menghubungi Yaen untuk menenangkan dirinya. Sementara melihat Ye Meng yang sangat gelisah Jin Yu langsung memeluknya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir lagi. 啊，哥哥在。 Sampai akhirnya mereka berdua mengucapkan janji pernikahan bersama dan mendapatkan surat pernikahan. Sementara nenek serta para bibi Ye Meng merasa sangat senang sekali saat mengetahui bahwa Ye Meng dan Jin Yu telah menikah. Di sisi lain terlihat Jia Yu yang sangat senang sekali saat bermain dengan Kai. Sementara itu saat malam pertama pernikahan terlihat Ye Meng yang sedikit menggoda Jin Yu karena merasa Jin Yu yang malu-malu. Sampai akhirnya mereka berciuman dan melakukan apa yang selama ini diinginkan Ye Meng. Sesampainya di Jiangbei, tidak lupa Ye Meng selalu mengabari Jin Yu. Namun sepertinya Jin Yu masih gelisah memikirkan Ye Meng yang akan bertemu dengan Gou Kai. 是信任。 Setibanya di kantor, Gou Kai mencoba merayu dan membuat Ye Meng untuk kembali bekerja dengannya dengan cara menggunakan informasi orang yang menjual cincin jari milik ibunya. Namun tentu saja Ye Meng kekeh menolak ajakan tersebut. Terlihat Jin Yu yang sangat gelisah saat melihat foto Ye Meng bersama Gou Kai. Melihat itu Kai mencoba untuk menghibur Jin Yu. Namun tiba-tiba Lu Zi datang dan mengajaknya berbicara. 别了，先坐会儿啊。 分手嘞？ Melihat itu diam-diam Kai juga mengambil foto mereka untuk mengunggahnya berharap Ye Meng melihat serta langsung kembali. Walaupun Jin Yu telah melarangnya, namun sebenarnya Kai hanya ingin membantu Jin Yu membuat Ye Meng segera kembali. Dan benar saja saat melihat foto tersebut membuat Ye Meng sedikit kesal dan langsung berpamitan pergi. Namun sebelum itu karena kesal juga dengan Gou Kai, Ye Meng memberitahu dirinya telah menikah dan akan segera mengirimkan undangan pernikahannya. 啊，起醋来啊！这 你要这么作死啊？ Melihat nenek Ye Meng yang datang dan mengaku ingin menjenguk neneknya, Jin Yu segera membawa nenek Ye Meng untuk masuk. Namun siapa sangka sepertinya telah terjadi dendam kesumat di antara keduanya sedari dulu. Sampai akhirnya mereka berdua malah bertengkar. Melihat hal itu membuat Jin Yu langsung kabur. Saat malam hari Ye Meng melakukan video call dengan Jin Yu, Ye Meng juga langsung menyindir Jin Yu yang telah bertemu dengan Li Zhu. Mendengar hal itu tentu saja Jin Yu tersenyum dengan memberitahu itu sebuah permainan Kai yang ingin membuatnya cemburu saja. Tiba-tiba bel berbunyi. Ye Meng mengira itu adalah kurir paket dan langsung mematikan ponselnya. Namun ternyata panggilan tersebut belum mati. Dan setelah membuka pintu ternyata itu adalah Gou Kai. Alhasil Jin Yu juga bisa mendengar pembicaraan mereka. Gou Kai masih tidak bisa mempercayai bahwa Ye Meng yang telah menikah dan masih mencoba untuk merayunya dengan memberikan kunci apartemen yang selama ini diinginkan oleh Ye Meng. Bahkan Gou Kai juga mengancam Ye Meng tidak akan bisa bertemu dengan orang penjual cincin tersebut jika tidak bersamanya. Hal itu membuat Ye Meng semakin muak serta langsung menutup pintu kamarnya. 见面取消吧。 Terlihat Jin Yu yang tidak bisa tidur karena memikirkan tentang tawaran Gou Kai kepada Ye Meng tadi. Karena Gou Kai yang telah membatalkan pertemuannya dengannya, Ye Meng sampai mencari cara sendiri untuk bertemu dengan orang tersebut.
namun sayangnya Ye Meng juga masih belum berhasil untuk bertemu dengannya dan tentu saja itu karena ulah Goukai. 先请你吃饭。 Karena suasana hatinya sedang memburu, Ye Meng menghubungi Jin Yu dan menyuruhnya untuk menghiburnya. Namun siapa sangka Jin Yu tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Melihat itu Ye Meng membawa Jin Yu ke hotelnya. Di sana Jin Yu langsung menggendong Ye Meng serta menciumnya dengan sangat mesra. Ye Meng bertanya kenapa dirinya datang. Jin Yu mengaku gila karena merindukannya. Kemudian Ye Meng ingin memberitahunya dan menyuruhnya berjanji untuk tidak marah atau cemburu dengan mengatakan kalau setelah menutup panggilan videonya, Goukai datang ke hotelnya. Mendengar itu Jin Yu memberitahu sudah tahu karena Ye Meng tidak menutup teleponnya, jadi bisa mendengarkan semua pembicaraannya. Alhasil Ye Meng merasa kalau Jin Yu tahu dirinya mengusir Goukai. Dan baru saja memulai untuk melanjutkan adu mekanik, mereka diganggu oleh dering telepon dari ponsel Ye Meng. Dan ternyata itu adalah telepon dari Goukai. Melihat itu Ye Meng mengangkatnya dengan mengaktifkan loudspeakernya. Goukai ingin menemuinya di hotelnya karena ingin meminta maaf karena setengah mabuk saat berbicara. Namun Ye Meng menolak menemuinya. Goukai merayu akan membantu masalah penjual cincin tersebut. Namun Ye Meng tetap menolaknya dengan memberitahu kalau suaminya sudah di sini dan akan membantu mencarinya. Goukai mendapat saran dari rekannya untuk mengajak mereka makan bersama di tempat biasa. Namun Ye Meng langsung mematikan ponselnya. Melihat Jin Yu pergi, Ye Meng bertanya padanya. Jin Yu memberitahu kalau dirinya ingin mandi. Goukai yang tidak percaya ingin melihat langsung suami Ye Meng karena dirinya tidak terima dikalahkan pria dari kampung halamannya. Setelah mandi Jin Yu mendapat telepon dari Kai dengan memberitahu informasi kalau Buddha gemuk sudah kembali ke Jiangbei. Kebetulan Ye Meng menghampirinya. Alhasil Jin Yu mengaktifkan loudspeakernya. Kai memberitahu kalau dia hanya menjual barang antik palsu. Dia punya kedai teh di Jiangbei dan sudah mengirimkan alamatnya. Tentu saja Ye Meng yang mendengar itu sedikit terkejut. 都出动了，送进去。咱们年前刚联手把他给送。总得试试看吧。 Mengetahui lokasinya tentu saja membuat Ye Meng dan Jin Yu langsung datang ke kedai teh milik Buddha gemuk. Melihat mereka berdua yang pernah memenjarakannya membuatnya sedikit takut. Namun Jin Yu mengaku hanya ingin minta maaf padanya karena kejadian sebelumnya. Kemudian Ye Meng memberitahu selain meminta maaf ingin berbisnis dengannya. Mendengar itu Buddha gemuk menyuruh mereka duduk. Ye Meng bertanya di mana dirinya membeli cincin yang ada di ibu jarinya. Mendengar itu Buddha gemuk mengaku tidak menjualnya. Alhasil Ye Meng mengaku hanya ingin tahu siapa penjualnya. Buddha gemuk memberitahu kalau dirinya selalu menjaga kerahasiaan. Mendengar itu Ye Meng memberikan sejumlah uang padanya. Awalnya Buddha gemuk menolaknya. Namun saat Ye Meng menambahkan uangnya, akhirnya Buddha gemuk memberitahu kalau dia bernama Wang Xing Seng dan hanya bertemu beberapa kali. Kemudian Buddha gemuk mencoba menghubungi temannya untuk mengetahui di mana Wang Xing Seng berada. Setelah panggilan kedua, temannya memberitahu kalau dia ada di Hotel Yinhe. Mengetahui hal itu mereka berdua langsung berpamitan pergi. Tidak berselang lama Buddha gemuk menelepon Wang Xing Seng memberitahu kalau ada orang yang mencarinya dan dirinya sudah memberitahu lokasinya. Namun dirinya tidak tahu mereka ada urusan apa dengannya. Setelah sampai di Hotel Yinhe, mereka memutuskan berpencar untuk mencarinya. Ye Meng mencoba bertanya ke resepsionis di mana kamar Wang Xing Seng. Namun tiba-tiba dia melihat Wang Xing Seng keluar dari hotel. Tentu saja Ye Meng langsung berlari. Namun Wang Xing Seng naik taksi dan membuat Ye Meng mengikutinya dengan naik taksi juga. Tanpa sadar Jin Yu melihat semuanya. Wang Xing Seng berhenti di salah satu tempat, namun Ye Meng terlambat karena pintu masuknya ada kodenya. Kemudian dia mengirimkan pesan suara ke Jin Yu dengan memberitahu sudah mengirimkan pin lokasi padanya karena sudah menemukan Wang Xing Seng. Selain itu Ye Meng juga menelepon Min Xiao menyuruhnya untuk datang membantunya dengan mengirimkan pin lokasinya. 过来拿到钱了，咱们 合适吗，冰？少拿着你的把柄。 Setelah menunggu beberapa saat dan melihat mobil keluar, Ye Meng langsung berlari serta menghentikan tersebut. Namun mobil itu juga langsung melaju begitu saja. Dan setelah Ming Xiao datang barulah Ye Meng tahu bahwa tempat ini adalah klub milik Goukai. Kemudian Ming Xiao mengajak Ye Meng untuk masuk ke dalam. Melihat Wang Xing Seng yang sudah tidak ada, Ming Xiao juga mengajak Ye Meng untuk memeriksa CCTV di sana. Namun sepertinya baru saja ada orang yang telah merusak komputernya sampai tidak bisa melihat rekaman tersebut.
我们公司丢东西了，把你叫过来。 Dan betapa mengejutkannya ternyata orang yang telah merusak rekaman CCTV tersebut adalah Jin Yu. Semua itu didapat dari rekaman dashboard sebuah mobil yang ada di sebelah klub tersebut. Ming Xiao kemudian juga menceritakan hubungan Jin Yu dengan Gou Kai. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Ye Meng yang tahu bahwa Jin Yu adalah putra dari Li Lingbai. 这干嘛？刚刚开车出去的。这傻白甜突然也卷进来了。没接。 Terlihat Jin Yu yang sedang bertemu dengan ibunya. Jin Yu kembali membahas kemungkinan sebuah tragedi yang dulu pernah dia lihat dan itu kemungkinan ada hubungan ayah dengan ibu Ye Meng kepada ibunya, sampai akhirnya ibunya sedikit tertekan dan bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Jin Yu. Tidak berhenti sampai di situ Jin Yu juga terus mengawasi Wang Xing Seng dan mencarinya. Dengan liciknya Li Lingbai menjebak Wang Xing Seng berencana untuk menyekapnya agar Wang Xing Seng tidak menyebarkan rahasia yang selama ini telah dia pendam. Sementara itu walaupun Jin Yu telah mengatakan semuanya kepada Ye Meng, namun Ye Meng sepertinya merasa sangat kecewa. Dia memberitahu telah memesan tiket untuk kembali ke Ningsui besok dan tidak peduli lagi dengan Wang Xing Seng dan kemudian langsung pergi. Sampai di Ningsui sepertinya Ye Meng masih merasa kecewa kepada Jin Yu, namun melihat kedua neneknya, dia akhirnya mau ikut ke rumah Jin Yu untuk makan bersama. Tapi seperti biasa jika kedua nenek ini bertemu dimanapun tempatnya pasti akan terjadi keributan juga. Sampai akhirnya karena sangat lelah Ye Meng sedikit mual, hal itu malah membuat kedua nenek senang karena mengira Ye Meng yang telah hamil. 多长时间了？ 那个美人鱼不够。 Terlihat beberapa orang yang masuk ke toko Yaen dan mencari Chen Jian karena dia mempunyai sebuah hutang. Hal itu membuat Yaen sangatlah kesal sekaligus frustasi karena tidak dapat menghubungi Chen Jian. 多了。 Mendapat pesan dari Yaen yang mengaku ada masalah, Ye Meng langsung menghampirinya sekaligus juga memberitahu Kai dan menyuruhnya segera datang juga. Tidak berselang lama Chen Jian datang dan langsung menenangkan para penagih hutang tersebut dan memintanya untuk segera pergi dari toko Yaen. Alhasil penagih hutang tersebut pergi. Untung saja Ye Meng serta Kai datang tepat waktu dan mencegah Chen Jian yang ingin mengambil aset properti milik Yaen untuk membayar hutangnya. 我爸，应该拦住我，让我多他是罪有应得。 Tidak berselang lama Jin Yu juga datang, tapi melihat Ye Meng yang sepertinya masih marah dengannya, Yaen menyuruh Jin Yu ikut Kai saja untuk menjemput Jiayu. 我不想让他知道家里出事儿。 走。 Alih-alih menghibur Jiayu, Kai dan Jiayu malah menghibur Jin Yu yang sedang sedih karena Ye Meng mengabaikannya. Kemudian Kai langsung mengambil ponsel Jin Yu dan membantunya mengirim pesan cinta untuk Ye Meng, dan itu ternyata juga masih belum berhasil. Sampai di rumah dan melihat rumahnya yang berantakan, Yaen langsung menangis. Melihat itu Ye Meng langsung menenangkannya, dan menyadari Ye Meng yang juga sepertinya ada masalah dengan Jin Yu, Yaen juga sedikit menghiburnya. 拖到他演不下去的，能拖到什么时候？补妆，还是眼睛？佳玉马上回来了，你去补。 Setelah mengantar Jiayu, Kai sedikit memberikan saran kepada Jin Yu agar mereka segera berbaikan. Setelah pulang bersama dan menunggu Jin Yu yang juga belum mau mengatakan yang sebenarnya kepadanya membuat Ye Meng semakin kesal dan pulang ke rumahnya sendiri. Di sisi lain mau dimanapun dan kapanpun tetap saja kedua nenek ini berdebat jika bersama. Bahkan saat mereka sedang memilih perhiasan untuk pernikahan Ye Meng dan juga Jin Yu, sampai akhirnya mereka memanggil Ye Meng dan juga Jin Yu untuk memilih sendiri perhiasan tersebut. Mendengar Ye Meng yang mengaku ingin menunda pernikahan membuat Jin Yu merasa sedih, apalagi saat Ye Meng yang terus saja mengabaikannya. 回去了。 Melihat kelakuan Chen Jian yang semakin menggila membuat Yaen serta Ye Meng sangat kesal, dan akhirnya mereka ingin membalasnya dengan mendatangi Chen Jian yang sedang bersama koleganya. Mereka juga langsung menyiram cat ke tubuhnya sekaligus memaki-makinya, sampai akhirnya mereka merasa sangat puas. 有的时候以后慢慢再。该死了你！他是神经病，你别理他。 Terlihat Yaen dan Ye Meng sedang minum bersama dan menceritakan masalah masing-masing sekaligus juga saling curhat dengan saling memberi saran.
做什么就去做，感恩，发生任何事情。Sementara itu terlihat Kai dan Jin Yu yang juga sedang minum bersama. Melihat Ye Meng yang pulang dengan keadaan mabuk, Jin Yu langsung menghampirinya, tapi karena Jin Yu yang tetap diam saja, Ye Meng langsung pergi meninggalkannya. Ming Xiao menghubungi Ye Meng dan memberitahu bahwa ada saksi mata tentang kasus bunuh diri ibunya, dan betapa terkejutnya saat dirinya mendengar dari Ming Xiao bahwa Jin Yu adalah saksi mata tersebut. Melihat Jin Yu yang pergi dengan membawa kopernya, Ye Meng mengikutinya diam-diam sampai di Han Hai Group. Di situ tiba-tiba Gou Kei juga datang dan langsung mengajak Ye Meng untuk kembali ke proyeknya jika dia ingin menemukan Wang Xingsheng. Sampai akhirnya Ye Meng bersedia kembali ke proyek tersebut. Melihat Jin Yu yang berjalan bersama ibunya membuat Ye Meng serta Gou Kei sedikit terkejut. Sampai akhirnya mereka dipertemukan dalam sebuah proyek kerja sama dan berpura-pura untuk tidak saling mengenal dengan berjabat tangan. Dan di saat ada kesempatan, Jin Yu mengajak Ye Meng untuk berbicara, namun malah kesalahpahamanlah yang terjadi di antara keduanya. Saat Jin Yu meminta ibunya untuk memberikan proyek Teluk Highland kepadanya dan dirinya akan memberikan rekaman tersebut membuat ibunya sangat marah, namun akhirnya ibunya tetap menyetujuinya. 别给我找死手段！我兜底了，有人想替我们。 Melihat Jin Yu membuat Ming Xiao merasa sangat senang, namun tidak bagi Gou Kei, sampai akhirnya Gou Kei mengenalkan Ye Meng kepada Jin Yu, padahal mereka tidak tahu bahwa Ye Meng adalah istrinya Jin Yu. Melihat Gou Kei yang memegang dan terus mengikuti Ye Meng membuat Jin Yu sangat kesal, bahkan Jin Yu memberitahu Ming Xiao bahwa dirinya adalah suami Ye Meng. Tapi sayangnya Ming Xiao menganggap itu hanya lelucon dan langsung tertawa. Di saat ada kesempatan Jin Yu langsung menarik Ye Meng dan mengajaknya berbicara, namun sayangnya masih belum berhasil juga untuk berbicara dengan baik-baik, apalagi saat melihat Ye Meng yang lebih memilih pulang bersama Gou Kei membuat Jin Yu semakin marah. Di dalam perjalanan Gou Kei menceritakan tentang Wang Xingsheng kepada Ye Meng. 计划先回去吧。 Jin Yu mendatangi kamar hotel Ye Meng, walaupun Jin Yu telah mengatakan yang sebenarnya kepada Ye Meng, namun karena Ye Meng yang terlanjur lelah serta kecewa malah menyuruh Jin Yu untuk menandatangani surat cerai saja. 听到你，想到你，去许，也许我这不。 Mendengar kabar bar milik Kei yang sedang sepi karena diterpa kabar Kei yang berselingkuh dengannya membuat Yan mendatanginya dengan menyuruhnya untuk sementara tidak menemuinya lagi karena mengkhawatirkannya. Namun dia tidak menyangka melihat respon Kei yang langsung menangis karena merasa patah hati. Melihat itu membuat Yan semakin pusing dan langsung pergi meninggalkannya. Dengan sangat marah Li Zu mendatangi Gou Kei karena merasa dirinya hanya dimanfaatkan olehnya demi Ye Meng. 我等海良港开业意思。 不过你我之间只是上下课，让你误解了。婚了吗？看你最后的结局。 Kemudian Li Zu bertemu dengan Ming Xiao dan sedikit ngobrol bersama, dan di situ Ming Xiao juga memberitahu bahwa Jin Yu adalah putra dari Li Lingbai, serta memberitahu sekarang dia manajer proyek Teluk Highland. 你看宁随待这么久了，神神秘秘的。我跟到底谁呀？从今以后，李靖宇。 Ada sedikit ketegangan di saat Jin Yu membawa Li Zu saat rapat di proyek tersebut yang melibatkan Ye Meng serta Gou Kei, dan ternyata semua itu dilakukan Jin Yu karena Li Zu yang telah mengancamnya akan membocorkan pernikahan pada ibunya, jadi semua ini dilakukannya demi melindungi Ye Meng saja. 知道你俩结婚的明白女士要是知 Sementara itu Kei sangat terkejut dan tidak percaya bahwa Jin Yu sekarang adalah seorang manajer dan pemimpin proyek Teluk Highland. Barulah saat dia menceritakan kalau semua ini dilakukan ingin melindungi Ye Meng dari ibunya karena Ye Meng sedang menyelidiki kasus kematian ibunya yang kemungkinan berhubungan dengan ibunya Jin Yu, apalagi memberitahu kalau Ye Meng ingin menceraikannya membuat Kei mau membantunya. Karena salah paham dengan Jin Yu, Ye Meng mengira dirinya ingin mengusirnya dari proyek Teluk Highland dan membawa Li Zu mantan pacarnya kembali. Ye Meng juga menceritakan semua itu kepada Yan. Karena Jin Yu juga menyuruh Kei untuk mengurus toko-toko yang ada di sekitar proyek,
Ye Meng meminta Yan menyelidiki Kai untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Jin Yu. Bye-bye. Terlihat Jin Yu yang sebenarnya sangat gelisah dan sedih saat Ye Meng yang terus mengabaikannya. Untuk mengajak Ye Meng baikan, Jin Yu sengaja membuat rencana dengan meminta bantuan Mai Mai serta kedua neneknya. 可不行，嫁啦！怎么可能呢？学习探讨一下。